Selamat siang, saya ucapkan kepada teman-teman di sini, Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan diri untuk bergabung dalam webinar yang kami rancang di siang hari ini. Sebelum kita mulai acara webinar kita, saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa webinar kali ini mengambil tema budaya positif yang akan dipaparkan oleh 3 orang. Yang pertama itu adalah Bapak Putu Hendra Wirawan, kemudian Ibu Nikade Lisnawati, dan tiang sendiri Ninengah Astiti. Oke. Next, Bu Kade. Nggih. Adapun inti dari pembahasan diskusi kita di siang hari ini adalah penerapan segitiga restitusi. Nggih. Nggih, berikutnya Bu Dek. Nggih. Sebelum kita mulai webinar kita di siang hari ini, saya ingin rekan-rekan guru yang bergabung di sini untuk mencatat 3 buah pertanyaan yang jawabannya akan kita bahas nanti setelah akhir pemaparan ya. Untuk pertanyaan pertama itu adalah apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pertanyaan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari ketiga pertanyaan ini akan kita jawab nanti di akhir sesi diskusi dan tanya jawab kita bersama. Oke, berikutnya Bu Dek. Sebelum Tiang mulai pemaparan untuk materi yang pertama, Tiang ingin perkenalkan diri dulu. Nama Tiang Ninengah Astiti. Saat ini Tiang diberikan kepercayaan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Buahan di Payangan. Nggih. Barangkali beberapa yang bergabung di sini sudah ada yang mengenal. Kalau belum, saya ucapkan salam kenal. Nggih. Apakah makna disiplin? Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin, seperti murid-muridnya Sokrates dan Plato. Nih. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Itu sebenarnya. Namun kemudian di Indonesia, makna kata disiplin itu sedikit berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi di Indonesia sendiri disiplin itu maknanya agak bergeser dari apa yang sebenarnya. Makna sebenarnya adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang kita hargai. Tetapi pada prakteknya di lapangan, kita sering menggeser disiplin itu sebagai kepatuhan murid, terutama untuk kita guru, kepatuhan murid terhadap guru, ya, menghubungkan disiplin itu dengan rasa ketidaknyamanan murid, bukan dengan eh, apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia untuk dirinya sendiri. Next, Bude. Nah, dalam keseharian kita di sekolah sebagai seorang pendidik ya, kita mengetahui bahwa manusia itu melakukan sesuatu sudah barang tentu ada tujuannya. Ada 3 motivasi seorang siswa melakukan suatu perbuatan.
Yang pertama adalah karena dia takut dihukum. Siswa itu takut dihukum. Maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan dia dapat terhindar dari hukuman atau rasa tidak nyaman. Kemudian motivasi yang kedua adalah karena murid kita itu mengharapkan suatu penghargaan, ya. Dan yang ketiga adalah karena dia ingin menjadi dirinya sendiri, ingin menggapai nilai-nilai yang dia hargai. Nah, untuk motivasi yang pertama dan kedua, yaitu menghindari hukuman dan mengharapkan sesuatu, mengharapkan penghargaan. Nah, di sini pada prakteknya di lapangan, kita sebagai seorang pendidik sangat sering melakukan itu, sehingga kami merasa perlu untuk membahas hal ini. Nggih. Pemberian hukuman atau penghargaan kepada siswa yang sering kita lakukan di sekolah, itu sejatinya bagaikan pisau bermata dua ya. Mungkin di satu sisi kita sebagai seorang pendidik merasa cara itu sangat efektif dalam mendisiplinkan siswa. Tetapi di satu sisi hukuman dan penghargaan itu memiliki efek negatif yang akan kita bahas di sini. Efeknya itu diantaranya yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nih. Nah, pada saat kita memberikan penghargaan kepada siswa, kita harus menyadari bahwa apa yang kita berikan itu tidak dapat bertahan lama. Murid mungkin akan disiplin untuk sesaat pada saat kita berikan penghargaan. Tapi kemudian saat penghargaan itu sudah berlalu sekian waktu, dia akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaannya yang lama, kebiasaan-kebiasaannya yang indisipliner. Jadi penghargaan itu hanya memiliki pengaruh sementara atau bisa dibilang jangka pendek. Pada saat penghargaan itu tidak ada, maka murid akan kembali ke kebiasaannya yang sebenarnya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Dalam hal ini, pada saat kita memberikan penghargaan kepada satu anak yang kita yakini telah melakukan kebaikan di kelas kita maupun di sekolah kita, anak yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa dirinya dihukum. Karena penghargaan itu kita berikan kepada satu anak. Nah, ini dapat menimbulkan efek negatif juga pada anak. Kemudian berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Pada saat kita melakukan sesuatu dan menjanjikan penghargaan kepada siswa, siswa akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan kita secepatnya. Sehingga apa yang mereka lakukan itu kebanyakan kurang tepat. Mereka akan mencoba segala cara. Yang penting cepat, maju dulu. Jadi keakuratannya itu tidak dipertimbangkan dengan benar. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, di sini tidak efektifnya karena penghargaan satu, kita tidak bisa memberikan kepada banyak anak. Yang kedua, kita tidak bisa melakukannya secara terus-menerus. Yang ketiga, penghargaan itu sendiri dapat menurunkan efektivitas dari apa yang dikerjakan oleh anak-anak. Kemudian, yang selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah. Nih, ada seorang guru yang menemukan siswa melakukan suatu perbuatan baik, kemudian dia memberikan hadiah atau reward atau pujian. Di satu sisi, ada temannya yang lain yang merasa bahwa anak ini tidak pantas untuk mendapatkan penghargaan itu. Kemudian hal ini akan menimbulkan perasaan iri di hati teman-teman yang tidak mendapatkan hal yang sama, sedangkan dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik versinya dia. Sehingga hubungan antara teman yang mendapatkan penghargaan dengan teman lain yang tidak mendapatkan reward atau penghargaan ini menjadi kurang harmonis.
Next, Bude. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Banyak kita temukan di lapangan, seorang siswa itu akan berusaha sekeras-kerasnya menggapai harga yang dia inginkan. Kemudian, pada saat kita memberikan dia reward, kita menghargai apa yang dia lakukan, maka anak itu akan berhenti untuk mengasah diri. Ya, ini adalah sebuah kenyataan yang sering sekali kita dapatkan di lapangan, bahwa anak-anak yang sudah sampai pada level tertentu, kita berikan penghargaan tertentu, kemudian dia situasinya akan seperti itu saja. Dan ini berlaku sebaliknya kepada teman-temannya yang belum memperoleh penghargaan. Karena dia menginginkan penghargaan itu, maka dia akan terus mengasah dirinya. Sedangkan teman-temannya yang sudah mendapatkan penghargaan cenderung stagnan dan diam, ya. Jadi tidak mengasah diri lagi karena merasa dirinya sudah ada pada posisi aman, nggih. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, nggih. Pada saat kita menjanjikan hadiah, pada saat kita menjanjikan reward, baik berupa benda, berupa pujian, atau berupa kepada anak, maka cenderung peserta didik itu saat melakukan sesuatu dia terfokus kepada hadiah atau reward yang kita janjikan. Sehingga kreativitas mereka itu pada akhirnya akan menurun karena pikiran mereka terpusat ke sana, nih. Bukan pada apa yang harus dia kerjakan, bukan kepada tugas yang kita berikan. Jadi fokusnya ke hadiahnya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, di mana penghargaan yang sesungguhnya itu adalah pada saat anak mampu mencapai apa yang dia yakini, itu adalah penghargaan yang terbesar. Kemudian ketika kita memberikan reward, maka anak tersebut merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu semata-mata karena reward yang kita berikan. Dan ini dapat berakibat tidak baik kepada anak. Next, Bude. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai itu bersifat universal atau mendunia, lintas bahasa, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja, oleh suku apa saja, dengan latar belakang agama apapun. Sikap atau perilaku memiliki sebuah tujuan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semua yang dilakukan oleh siswa itu memiliki tujuan yang terbagi ke dalam 3 motivasi tadi. Sehingga dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Jadi kita berusaha membangun budaya positif di lingkungan sekolah, bukan berdasarkan reward atau hukuman yang akan diberikan kepada siswa. Tetapi kita menghubungkan nilai-nilai kebajikan universal ini pada anak sehingga anak itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu atau menerapkan budaya positif di sekolah. Sehingga apa yang menjadi tujuan mulia yang diinginkan dapat tercapai. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia itu dipetakan ke dalam profil pelajar Pancasila, yang tentunya rekan-rekan guru di sini sudah sering menerapkan. Di antara profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikan yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian nilai kebajikan yang kedua adalah mandiri. Nilai kebajikan ketiga adalah bernalar kritis. Nilai kebajikan keempat adalah berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Dan yang terakhir adalah nilai kebajikan kreatif. Untuk slide berikutnya akan diantarkan oleh rekan kita Ibu Kadek Lisnawati. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bu Kadek.
Oh, mic-nya belum Bu Kades. Halo, Om Swastiastu, Bu Nengah. Saya sudah sempat sudah bergabung di sini di ruangan ini. Oke, Selamat jadi datang slide Pak ini Hendra. siapa? Ya, Berikutnya Bu Kadek Lisnawati Pak Hendra. ya. Untuk slide yang keyakinan sama segitiga restitusi itu Pak Hendra yang menghandle. Ya. Saya kaget jadinya. Oke, Bu, silahkan Bu dipresentasikan langsung. Ya, terima kasih Bu Nengah atas pengantarnya dan juga Bu Kadek Lisnawati yang sudah bersama dengan para guru-guru hebat seluruh Nusantara ya pada kesempatan kali ini. Dan nanti ketika saya bertanya, Bapak Ibu tolong dijawab ya agar kelas kita menjadi kelas yang interaktif. Oke, sudah ada yang bergabung Ibu Meta Tirta Merina ya. Jadi untuk pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya, saya punya satu pertanyaan untuk Bapak Ibu, silahkan dipikirkan lalu dijawab ya. Jika Bapak Ibu berkesempatan untuk menjawab silahkan raise hand ya. Jadi ada pertanyaan yaitu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ya. Oke, silahkan Pak Ide Bagus Made Ari Sujana. Silahkan Pak. Swastiastu Pak Hendra. Swastiastu ya. Ampun, bagaimana kabar Pak? Baik, super sekali. Ya. Ternyata rekan-rekan calon guru penggerak sudah bergerak nih, yang belum sampai di sini. Baik, mungkin sedikit memberikan pendapat mengapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas, menimbang daripada motivasi Pak, seperti yang disampaikan tadi, bahwa benar-benar apa yang kita laksanakan benar-benar dari hati, dari keikhlasan anak tersebut. Dengan kata lain, terbangun motivasi intrinsik seperti itu, bukan berdasarkan pressure, bukan berdasarkan intimidasi, benar-benar dari hati, sehingga konsistensi berjalannya program apapun itu benar-benar akan lebih berkelanjutan, bukan berdasarkan ada guru baru, kalau tidak ada guru ya sudahlah, seperti itu. Itu saja Pak Hendra, terima kasih. Nah, keren banget nih Pak Ide Bagus Made Ari ya. Ini Bapak bertugas di SD 7 Gianyar Pak ya. Siap. Ya, oke. Jadi ada kata kunci motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang berdasar dari dalam hati peserta didik dan juga seluruh yang ada di dalam kelas, gitu ya. Oke, kita lihat jawabannya apa sih jawabannya? Kita next slide dulu. Oke, nah ini dia. Saya memiliki sebuah tabel Bapak Ibu, ya. Ada peraturan, ada juga keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di slide ini apa perbedaannya begitu. Nah, siapa yang tahu nih kira-kira perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas? Silahkan di raise hand Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat contoh nih dalam peraturan contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian ketika kita lihat ke keyakinan kelas, ada kata-kata tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, ya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ketika kita melihat ya kalimat-kalimat di dalam peraturan, ya, karena kita terbiasa melihat peraturan di sekolah, tata tertib dan lain sebagainya, kita biasanya melihat kata-kata jangan, kemudian dilarang, begitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu di ruangan ini tahu tidak perbedaannya antara peraturan dan juga keyakinan kelas? Silahkan raise hand, Bapak Ibu. Ibu Novi Fitriani sudah bergabung, silahkan Ibu. Bu Made Santi, Bu Meta, silahkan Bu. Ya, silahkan Bu Bustiayu Ika Biantari, silahkan Bu. Open mic Bu. Halo. Silahkan Bu, open mic. Ya. Selamat siang Ibu. Saya mau tanya Bu, peraturan itu apa sih gitu ya? Kemudian keyakinan kelas apa? Apa perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas nih Bu? Peraturan itu mengikat anak-anak harus
mengikuti apa aturan yang ada di sekolah. Kalau keyakinan mungkin anak-anak secara garis besar menyepakati keyakinan apa yang mereka harapkan di kelas agar terjadi kelas yang tertib. Ya, terima Jadi kasih Bu Sdayu maaf Pak, atas baru bergabung. ya, tidak masalah Bu. Jadi saya sudah tangkap tadi ada kata kunci kesepakatan ya. Jadi keyakinan kelas ini ada kata kuncinya sepakat bahwa kita dalam satu kelas itu ada kesepakatan nih antara guru dan juga murid itu sendiri. Nah, kita next slide dulu Bu Kadek. Kira-kira benar tidak jawabannya? Nah, saya memiliki berapa kalimat nih Bapak Ibu, ada sekitar berapa? 7 kalimat ya. Nah, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Lalu ketika ibu bapak di sini menjawab antara hukuman ataupun konsekuensi, di sini bisa kita sebut peraturan tidak? Kita bisa sebut keyakinan kelas tidak? Nah, tolong dicatat Bapak Ibu ya jawaban-jawabannya dari 1 sampai di kalimat ke-7. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu disiapkan kertasnya, silahkan dioret-oret. Kemudian yang kalimat kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Kalimat selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, apakah hukuman atau konsekuensi begitu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dan selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Untuk kalimat selanjutnya juga ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, saya berikan waktu sekitar 1 menit ya untuk berpikir Bapak Ibu. Kira-kira ini arahnya kemana nih, hukuman ataupun konsekuensi begitu, atau konsekuensi. Nah, lanjut Bu Kadek, kita lihat jawabannya benar tidak. Sudah siap Bu? Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana jawabannya, sudah benar? Hukuman? Ada yang masih salah? Ya, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman juga. Nah, sedangkan untuk konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, dari kalimat-kalimat ini Bapak Ibu, bisa tidak Bapak Ibu analisis begitu ya, antara kalimat hukuman dan juga kalimat konsekuensi. Ya. Nah, saya ingin memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu berbagi pikiran ya. Silakan raise hand-nya, kira-kira apa perbedaannya antara hukuman dan juga konsekuensi ketika kita melihat dari kalimat-kalimat yang sudah dipaparkan di layar Bapak Ibu semua. Silakan raise hand-nya Bapak Ibu. Mungkin Bu Meta Tirta, silahkan Bu. Sepertinya sibuk sekali dari tadi ya. Iya Pak, maaf, ini baru aja sampai rumah. Saya baru habis pelatihan. Ya, Ibu Meta, tugasnya di mana Bu? Di SD Negeri 3 Blege, Pak. Oh iya, di Gianyar ya. Ya silahkan Bu, bisa Ibu analisis dari kalimat berikut, yang mana kira-kira hukuman dan konsekuensi. Ketika Ibu lihat, apa perbedaannya begitu? Kalau disuruh menganalisa, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu ada pada pemilihan kosakata yang digunakan. Pemilihan kosakata digunakan dengan tatanan bahasa sesuai dengan istilah hukuman dan konsekuensi. Contohnya, ini seperti yang di nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
ada kata tidak akan terlambatnya. Nah, di dalam umpan balik apresiatif itu untuk mengutarakan tentang hukuman itu, kata tidak itu merupakan hal yang berbalik. Seharusnya memberdayakan bagaimana caranya anak mengetahui, oh dia terlambat, untuk mengetahui apa konsekuensinya dia terlambat. Dalam kata tidak akan terlambat lagi, konsekuensinya apa dia di sini? Konsekuensinya misalnya dia harus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, seperti yang di soal terakhir ini. Itu perbedaannya pada susunan tata kalimat. Itu menurut saya ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Meta. Saya ingin bertanya lagi nih, ketika Ibu menyampaikan pendapat seperti itu, ada kata tidak, berarti itu merupakan konotasi yang negatif ya? Iya. Ya, dan itu tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, bagaimana ketika kita melihat kalimat ini mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu merupakan sebuah hukuman ya kan? Bagaimana caranya Ibu mengubah kalimat ini atau tindakan guru ini menjadi sebuah konsekuensi, Bu? Karena dia terlambat, jadi apa konsekuensi yang harus diterima oleh anak tersebut? Bila siswa tersebut terlambat, maka konsekuensinya adalah maka saya akan menanyakan kepada siswa, hari ini kamu sudah terlambat yang ketiga kalinya. Jadi kira-kira apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu bila kamu terlambat? Jadi saya akan menunggu murid menyampaikan pendapatnya. Kira-kira kegiatan apa yang harus dia lakukan untuk menggantikan tanggung jawabnya itu, karena dia sudah terlambat datang ke sekolah, sudah menggantikan waktunya yang 10 menit terlambat tadi itu. Pasti dia akan mengutarakan pendapatnya. Saya akan berdoa sebentar di Padmasana Bu Guru sendiri. Kan bisa seperti itu anak-anak. Kemudian saya akan membantu membersihkan area kelas yang masih ada sampahnya. Kan anak-anak bisa seperti itu, melakukannya seperti itu. Itu dia. Ya, terima kasih Bu Meta. Berarti kita harus berdiskusi dulu nih dengan siswa terkait konsekuensi yang harus mereka lakukan ke depannya ketika terlambat begitu ya. Oke, terima kasih Bu Meta. Sama-sama Pak. Ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, terima kasih Pak Ide Bagus. Silakan Pak. Sepertinya hangat sekali. Hangat lah. Ya, kita hangatkan cuaca yang panas ini Pak. Menurut saya mengenai konsekuensi dengan hukuman, memang secara redaksi memang beda pastinya. Tapi secara makna mungkin menurut yang hukuman itu resikonya tidak bisa direncanakan. Jadi orang yang berbuat tidak bisa memperkirakan apa ekses dari tindakan yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi menurut saya lebih ke alami mungkin. Jadi kalau misalnya seperti tadi yang Pak Endra katakan, kalau ada murid yang terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya ya jelas. Dia akan terlambat dalam pelajaran, dalam artian sekian materi sudah terlewati, itu konsekuensinya. Jadi hukuman eksesnya kita tidak bisa diperkirakan, tapi konsekuensi itu benar-benar bisa kita perkirakan bahwa kalau memang kita makan cabai banyak ya mencret, seperti itulah, seperti itu kira-kira. Ya itu Pak. Berarti Pak Ide Bagus, saya menangkap di sini ada keterhubungan ya antara tindakan ya untuk sebuah konsekuensi tersebut, begitu ya? Ya. Oke, saya punya case ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa analisis lagi. Ketika saya memperhatikan anak yang terlambat 5 menit, maka dia akan molor waktu istirahatnya 5 menit. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Bisa hukuman. Pak Ibu, saya langsung jawab. Hukuman. Ketika anak tersebut telat contohnya 5 menit ketika memasuki kelas begitu ya. Kemudian anak tersebut diberikan tugas yang belum sempat dikerjakan. Jadi diberikan waktu tambahan 5 menit oleh gurunya ya. Dan tidak diberikan istirahat dulu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu konsekuensi karena sudah pernah saya lakukan di kelas. Saya dapat murid yang seperti itu,
dia terlambat selalu karena kondisi jarak rumah yang jauh, jadi dia harus mengerjakannya sedikit telat 5 menit atau 10 menit. Ya, Tapi bagus mau sekali dia Bu Meta. mengerjakannya. Ya, itu konsekuensi ya. Setuju ya konsekuensi ya. Kalau setuju, silahkan Bapak Ibu ketikkan angka 1 di chat room ya. Silahkan jika setuju, jika tidak, maka Bapak Ibu silahkan ketikkan angka 2. Oke, baru 1 orang yang bergabung. Bu Desi Aryani, terima kasih. Bu Gusti Wika Biantari, berarti setuju ya. Oke, kita lanjutkan Bu Lisna ya, mengenai disiplin positif, silahkan Bu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu analisis ya, perbedaan hukuman dan juga konsekuensi nih, ya. Jadi untuk hukuman itu sendiri sesuatu itu yang menyakitkan ya, yang mungkin terjadi pada anak didik nanti ke depannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tabel-tabel ya, apa sih yang harus kita lakukan di kelas gitu ya, atau di sekolah. Jadi Bapak Ibu harus fokus pada tabel konsekuensi ya. Sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman ya dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak nyamannya itu tidak berlarut-larut begitu ya. Jadi cukup dalam jangka waktu yang singkat begitu ya. Anak juga menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan juga ada di sini, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, selanjutnya ada konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan tentunya ini terkait dengan hak ya. Oke, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan ya. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan, yang ketiga tawaran bukan paksaan, yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, yang kelima restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya adalah restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Jadi ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses ya Bapak Ibu. Proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses dialog ini terdiri dari 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah ketahui Bapak Ibu, segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Ada menstabilkan, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Boleh tidak jika segitiga restitusi ini dijalankan tanpa ada tahapan? Ya tidak masalah Bapak Ibu ya. Kemungkinan Bapak Ibu langsung ke tahap kedua, kemudian menanyakan keyakinan, tidak masalah ya. Karena sebenarnya di sekolah itu begini Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah pernah melakukan itu, tapi tidak mengetahui, oh ternyata ini loh segitiga restitusi namanya ya. Kita sudah pernah melakukan itu. Nah, lanjut lagi Bu Lisna. Nah, oke. Jadi restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Bapak Ibu, Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Ya, jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk restitusi ini memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Untuk selanjutnya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain ya Bapak Ibu, atau menghindari ketidaknyamanan. Dan yang terakhir adalah inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Oke, lanjut. Jadi untuk di sini saya memiliki beberapa studi kasus Bapak Ibu. Yang pertama adalah membolos ya. Apa yang terjadi ketika kita mendapatkan ya atau melihat siswa yang bolos ketika pelajaran mungkin. Oke, next Bu. Jadi ini ada skenario kasus yang pertama. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan apabila kita melihat murid yang bolos? Jadi tentu kita perlu ingat ya keyakinan kelas ya.
keyakinan kelas. Jadi ada salah satu nilai kebajikan yang perlu disepakati Bapak Ibu dan diyakini oleh semua warga di kelas, ya, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa semua warga kelas itu sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus disiplin dan bertanggung jawab dan menjalankan segala hal. Dan bolos itu adalah suatu tindakan yang tidak disiplin atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Jadi untuk guru-guru nih, ya, bisa nih melaksanakan segitiga restitusi dengan penyelesaian masalah seperti yang tadi disampaikan. Ya, jadi menguatkan diri peserta didik agar lebih bertanggung jawab, disiplin, agar tidak membolos lagi, gitu, karena sudah keluar dari nilai kebajikan, seperti itu ya. Jadi nilai kebajikan yang harusnya diyakini adalah disiplin itu sendiri dan bertanggung jawab. Terus selanjutnya ada skenario kasus yang kedua, Bapak Ibu, ya. Nah, ini mencontek, bagaimanakah ketika kita melihat siswa yang mencontek, gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya, kita bisa lihat. Jadi untuk siswa yang mencontek, ya, ada nilai kebajikan yang harus disepakati, ya, dan diyakini oleh semua warga sekolah, itu kejujuran. Jadi ini artinya semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dan menjalankan segala hal. Jadi untuk mencontek ini adalah salah satu tindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu bisa juga melaksanakan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi, ya. Silakan Bu, di next. Ya, untuk tahapan berikutnya kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia, ya. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi Bapak Ibu? Kita akan bahas dari paparan Bu Kadek Lisnawati. Silakan Bu Kadek. Terima kasih Bapak Hendra. Jadi Bapak Ibu tadi apa yang sudah dipaparkan oleh teman tiang Bu Nengah sareng Pak Hendra nike adalah salah satu yang menjadi permasalahan kita biasanya di sekolah, antara disiplin, antara menghukum, dan antara konsekuensi. Jadi pada intinya ketika kita anak-anak itu melakukan kesalahan atau membuat kesalahan, berarti ada sesuatu yang tidak seimbang atau kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, mari kita lihat bersama-sama kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu jadi apa yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Terus kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pada kebutuhan ini, kebutuhannya biasanya bersifat psikologis. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Maaf, slide-nya tidak kelihatan, nggih. Slide-nya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nggih, yang lanjutkan, nggih. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya adalah
Oh, maaf Niki ada salah teknis. Tiang stop share screen nggih. Mungkin Bapak Endra bisa membantu Tiang untuk share screen Bapak Endra. Ada kesalahan teknis di laptop Tiang. Nah, kita lanjutkan lagi, ada kebutuhan kebebasan, ya. Jadi, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian ada kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka anak-anak pasti akan mengalami suatu permasalahan. Jadi ketika anak-anak mengalami permasalahan, Bapak Ibu jangan langsung memarahi anak-anak tersebut, tetapi mari kita cari bersama-sama kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam diri anak tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga menimbulkan nilai-nilai keyakinan yang sudah diyakini oleh anak-anak dalam ketika anak-anak membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Apakah ini termasuk dalam kesenangan, kebutuhan kesenangan, atau kebutuhan penguasaan, atau kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan akan kebebasan? Bapak Ibu boleh raise hand untuk menjawabnya. Silakan. Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan Ibu Aning Widyaningsih. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Bu. Saya dari Cikampek, Kabupaten Karawang. Selamat siang, terima kasih Pak Hendra ilmunya yang telah dipaparkan, saya sangat terinspirasi. Itu permainan itu menurut saya ya sangat membantu ya. Kesenangan termasuk buat saya, buat anak-anak juga buat diri saya gitu. Jadilah anak-anak belajar di kelas aja karena jemu, jadi keluar kelas jadi fresh gitu. Karena saya sering mengajar anak di luar kelas gitu. Seringnya seperti itu saya juga gitu. Terima kasih. Itu jawab saya, kesenangan buat diri saya, juga buat anak didik saya. Saya guru yang baru diangkat P3K, Ibu, saya 20 tahun ngajar kelas 1 terus. Ya, saya semangat di sini Ibu, ikut semangat. seperti ini karena Pak Hendra ya. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Bu Nike, Bu. Oke, betul sekali ya jawaban dari Ibu Aning. Jadi aku senang main kejar-kejaran itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak-anak merasa senang. Slide selanjutnya Pak Hendra. Nah, ada ini slide berikutnya, Ibu kejar aku karena Ibu guru sayang aku. Berarti kebutuhan apa nih yang di sini? Siapa lagi yang mau menjawab? Silakan. Apakah kebutuhan cinta dan kasih sayang? Apa kebutuhan kebebasan? Ya, coba Ibu Elistia. Selamat sore Ibu. Sore Ibu Elistia. Menurut saya itu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ada yang lain nggak? Ya, Karena betul. di sana Ibu kejar aku. Karena Ibu guru sayang aku. Nah. Iya, betul sekali Ibu Elistia ya. Ini adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya Pak Hendra. Oke, sudah selesai berarti ya. Belum Pak Hendra, masih Belum ada. Ya, masih ada ya? Ya, 5 posisi kontrol Sebentar, itu ya. belum, masih. Sabar ya. Ya. Stop. Nomor 3. 3 Pak Hendra. Yang ini ya. Belum, slide sebelumnya.
Lagi. Ya, di ini. Ya, di sini coba Bapak Ibu, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa? Ada yang bisa Bapak Ibu? Ibu Anung, silakan. Itu mah kebebasan aja. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti anak bebas ingin apa, sok silahkan. Maunya anak kita turuti aja. Asal membuat anak senang, buat diri saya seperti itu. Saya hanya memberikan saran seperti Ibu. Maaf ya kalau salah. Ya, betul sekali Bu Aning. Jadi anak-anak itu membutuhkan kebebasan. Jadi ketika kita jadi guru, kita harus tahu apa kemauan anak ya. Jadi kita seperti sekarang ini kita menghamba kepada siswa ya. Kita apa yang kemauannya siswa itu yang kita ikuti. Selanjutnya slide Pak Hendra. Nah, di sini kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua ataupun sebagai atasan, kita juga harus tahu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, orang tua, dan juga sebagai atasan. Jadi menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, apakah sudah memerdekakan, dan apakah sudah memandirikan murid. Lanjut Pak Hendra. Nah, jadi Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang satu, pertama, sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Lanjut. Sebagai pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Lanjut Pak Hendra. Sebagai posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa itu berupa negatif ataupun bisa berupa positif. Kemudian di posisi sebagai seorang pemantau, jadi memantau itu berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Selanjutnya Pak Hendra. Nah, di posisi manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, dari kelima posisi ini kira-kira Bapak Ibu sudah atau sekarang ini berada pada posisi mana? Apakah posisi pemantau, apakah posisi seorang manajer, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Nah, di sini ada contoh kasus Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Nah, bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang guru menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol tadi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kalau sebagai seorang manajer, apa yang Bapak Ibu lakukan? Atau ketika Bapak Ibu menjadi seorang membuat merasa bersalah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada siswanya?
Ya mungkin Bu Aning. Silakan Ibu, open mic-nya. Bu Aning silakan. Kalau anak itu misalnya kesiangan ya Bu, yang tadi Ibu itu kan ya? Ya, datang terlambat dia Ibu. Datang terlambat gitu, kesiangan. Pertama-tama saya panggil dulu, silahkan duduk, ya karena kesiangan duduk dulu, nah mungkin capek atau apa dalam perjalanan duduk, nanti kita tanyakan secara baik-baik apa permasalahannya. Mungkin dia di rumahnya ada masalah, udah apa, nanti kita dekati secara hati dengan hati, itu yang sering saya lakukan Bu, itu aja. Maaf ya, pertanyaan. Mohon maaf. Ya, terima kasih Bu, udah bagus sekali. Jadi di sini kita diharapkan menjadi dalam posisinya adalah seorang manajer dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nggih. Jadi seorang manajer itu menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang yang tidak tertekan. Kadang-kadang juga kita juga bisa berada pada posisi pemantau atau juga posisi teman, tergantung situasi dan kondisi. Tapi diharapkan kita selalu berada pada posisi seorang manajer. Selanjutnya, ya sekarang coba Bapak Ibu perhatikan di sini ada kalimat. Terus yang ingin saya tanyakan dari posisi 5 kontrol itu siapa yang mengatakan? Saya kasih contoh satu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah di sini kata kecewa sekali berarti mengacu pada posisi 5 kontrol yang mana ini? Apakah yang membuat rasa bersalah? Apakah silakan Pak Ida Bagus. Oke. Pak Ida Bagus, silakan. Maaf, yang lupa onin. Baik, ya, sesuai dengan redaksi, saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini menunjukkan bahwa adanya keinginan pada orang yang diberikan kata-kata ini bahwa ada rasa bersalah gitu. Jadi bahwa seseorang telah membuat orang kecewa. Jadi menimbulkan rasa bersalah di sini. Begitu Bu, terima kasih. Ya, betul sekali Pak Ida Bagus. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini siapa yang mengatakan? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah pemantau, apakah teman, atau apakah seorang posisi manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Silakan Ibu Meta. Menurut saya itu pemantau, karena di sana terdapat padanan kata kamu tidak pernah benar. Kalau tidak pernah benar berarti selama ini anak tersebut dipantau dan ketika sudah waktunya diberikan teguran gitu. Itu menurut saya, Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah posisi penghukum. Jadi kata-katanya selalu memvonis siswa bahwa siswa itu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Nah, siapakah yang mengatakannya? Pada posisi temankah, atau pemantau, atau manajer? Ya, silakan Bu Elistia. Menurut saya itu posisinya sebagai teman Ibu. Karena seperti kayak mengajak, ayolah lakukan demi saya gitu. Ya, betul. Jadi betul sekali Bu Elistia ya. Jadi posisinya adalah sebagai seorang teman, kita bersama murid seakan-akan kita mengajak dia ya seperti teman. Ayolah lakukan demi saya ya. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, siapa yang mengatakannya Bapak Ibu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada yang bisa? Apa Ibu Aning mau mencoba? Situ teh pemantau, teman, apalagi Bu? Penghukum, pemantau, teman, pemberi rasa bersalah, sama manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker berarti manajer juga bisa Bu? Iya, di sini lebih ke lebih condongnya ke
pemantau. Pemantau, Iya, iya. Itu posisi ya pemantau itu pemantau. lebih condongnya ke situ. Ya, Maaf Ibu, iya, semangat, semua. semangat, semangat. Ya, Saya terima senang kasih. sekali dari tadi menyimak. Ya, terima kasih Bu Aning. Ya, Sama-sama. selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi mana? Bu Elistia, silakan. Menurut saya sebagai teman, Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kayak Bagaimana bertanya kamu bisa kepada posisi menyelesaikan masalah sebagai ini teman. sebagai teman? Ada yang lain kah? Ada yang lain? Pak Ida Atau Bagus, manajer juga silakan. bisa, Bu. Oh ya, Di sini mungkin secara manajerial mungkin, karena di sini ditanyakan mengenai apa kiat atau strategi dia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Gitu. Mungkin nanti ditawarkanlah solusi seperti ini. Seperti itu. Ya, seperti itu Bu. Ya. Terima kasih. ya betul sekali Kak Ida Bagus. Jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah sebagai posisi kita sebagai seorang manajer ya, di mana kita bisa menggunakan dalam segitiga restitusi itu di tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan cara bagaimana kita bisa caranya anak-anak menyelesaikan masalah yang sudah mereka lakukan. Kemudian selanjutnya terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini siapakah, posisi mana yang mengatakan seperti ini? Kamu selalu yang paling terakhir, gitu kan? Ya, silakan Gusti Ayu. Mungkin di sini lebih ke membuat rasa bersalah, Ibu. Ke pembuat rasa bersalah. Nggih, ada lagi yang lain? Nggih, silakan Nikade. Ya Bu, kalau menurut saya mungkin itu lebih ke pemantau nih. Jadi selama dipantau beberapa hari terakhir, anak itu selalu paling terakhir. Jadi sehingga satu kesempatan barulah dilontarkan bahwa kamu ini selalu yang paling terakhir. Jadi sebenarnya pemantau itu berharap anak ini tidak menjadi terakhir gitu. Bisa di awal atau di tengah gitu mungkin Bu. Mohon maaf kalau belum tepat. Nggih. Terima kasih. Jadi kata kamu yang selalu paling terakhir itu kata yang memojokkan siswa. Jadi siswa seakan-akan dia merasa dihukum kalau dia yang paling terakhir. Jadi dia inilah posisinya adalah posisi sebagai Penghukum. karena menghukum, bilang bahwa siswa Sebagai itu paling penghukum terakhir ya. terus. Ya. Iya. Penghukum. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, semuanya sangat luar biasa, antusias sekali. Slide selanjutnya, Pak Hendra. Selanjutnya Pak Hendra. Ya sudah Ibu, Sudah? silahkan. Ya. Sudah. Sekarang mungkin kesimpulannya akan dibacakan oleh Bapak Hendra. Oke, terima kasih Ibu. Jadi bisa pakai 2 device gitu ya. Mohon maaf. Jadi untuk kesimpulan kali ini adalah menerapkan segitiga restitusi ini pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer ya Bapak Ibu. Jadi maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Jadi yang pada akhirnya Bapak Ibu tercipta budaya positif. Jadi terima kasih Bapak Ibu karena hari ini diskusinya sangat alot sekali. Ya, ini luar biasa sekali. Ada dari Cikampek, kemudian ada dari Gianyar yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu sudah menyempatkan diri hadir begitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu Aning sudah semangat Ya, sekali sama-sama. belajarnya. Salam Ya. kenal guru-guru hebat. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya buka termin untuk bertanya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin ada dari apa pembahasan yang tadi, mungkin ada yang mengganjal begitu ya. Silahkan.
Ya, silakan jika ada. Sepertinya sudah cukup ya Bu Kade ya, karena pembahasan kita ini sudah dibarengi dengan pertanyaan dan kemudian dijawab juga oleh narasumber ya, yang hebat-hebat nih untuk hari ini. Oke, karena sudah waktu, saya punya pantun nih Bapak Ibu ya, karena tadi seharusnya saya jadi moderator. Jadi saya seharusnya menyampaikan 2 pantun untuk hari ini ya. Untuk saat ini saya menyampaikan 1 pantun saja begitu ya. Jadi nanti kalau saya menyampaikan pantun dijawab ya Bapak Ibu ya, di open mic-nya sebutkan kata cakep begitu ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap, oke. Saya tutup dulu ini ya. Oke, Ibu Eva pergi ke Jawa Barat. Cakep. Cakep. Membeli jambu ketika mendarat. Cakep. Sampai jumpa Bapak Ibu guru hebat. Cakep. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Cakep. Amin. Terima kasih Tapi Bapak. sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya memiliki sebuah jurnal yang perlu Bapak Ibu isi nanti ya. Ini jurnal berbagi untuk narasumber berbagi praktik baik Bapak Ibu. Atau nanti saya share di grup WhatsApp kali ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi nanti. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi, karena kebetulan saya narasumber berbagi praktik baik yang sudah divalidasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, silakan mungkin dari situ Bapak Ibu bisa dilihat nih progres guru-gurunya ya. Oke. Silakan. Jika sudah, kita akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.